Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khudahu jalal aqidatan islamiyatan asasan fikrati wa mikasani a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah, Zat pencipta kita, yang kemudian memberikan kita segala macam kebaikan berupa Islam, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga telah memberikan kita sebuah tuntunan, sebuah panduan, yang insya Allah tuntunan dan panduan ini adalah satu-satunya menuju kepada Jannatul Firdaus. Dan kita yakini bahwa ini tidak ada lain selain daripada jalan yang telah ditunjukkan. Dan kita hanya bisa berharap, berdoa Bapak Ibu sekalian, agar kita dimatikan pada jalan yang sama sebagaimana Allah mematikan Rasul kita, mematikan para sahabat dan panglima-panglima besar serta ksatria di dalam Islam. Alhamdulillah, senang sekali dapat berjumpa, bermuajahah pada hari ini di Forum Indonesia Terang. Kita berharap walaupun kemudian kita belum menjadi terang, tapi kita bisa menerangi dan akan menjadi terang. Kita berharap pada Allah, kita tidak hanya menjadi terang, tapi juga bisa menjadi penerang bagi orang-orang yang kemudian belum mengetahui jalan Islam dan mau menjalani jalan ini, sehingga mereka berujung pada jalan yang terang sebagaimana Rasul, sebagaimana Allah menyampaikan dalam kitabnya, minaz zulumati ilan nur. Jadi secara fisik kemudian kita menerangi yang gelap, dan secara kemudian arti yang lebih luas kita menerangi orang-orang yang tersesat. Mudah-mudahan ini bisa terjadi pada kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini saya diberikan sebuah waktu untuk sedikit sharing. Tema yang sharing pada hari ini masih sama kemudian dengan tema-tema sharing seperti saya dikenal sebelumnya, yaitu kita akan sharing sedikit tentang namanya bisyarah. Jadi kita akan sedikit sharing tentang bisyarah. Nah, pada hari ini kita akan bicara tentang sebuah hal yang dinamakan dengan bisyarah Bapak Ibu sekalian. Yang ini adalah sebuah kata yang khusus di dalam Islam. Mungkin hanya Islamlah yang kemudian mengerti tentang bisyarah, sebuah kabar gembira. Asal katanya basyar. Ketika Allah menyampaikan misal kabar gembira pada orang mukmin tentang surga yang akan mereka dapati, yang mengalir kemudian sungai-sungai di bawahnya, yang kemudian banyak sekali yang mereka sukai. Ada bidadari-bidadari bermata jeli bagi laki-laki, yang kemudian pahanya sudah bisa mengalahkan terlik rembulan, kan itu kan ya. Itu bagi laki-laki. Bagi wanita apa dong? Apa aja yang dia minta, insya Allah ada di sana. Buah-buahan minta ada. Kalau minta suaminya nggak poligami, boleh. Nanti coba aja diminta sama Allah. Yang jelas apapun yang kemudian mereka kemudian mau, itu ada insya Allah di sana. Itu salah satu bisyarah. Dan ternyata bisyarah ini tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah yang bersikap keakhiratan, tapi juga masalah-masalah tentang keduniaan. Misal, sesuatu yang kadang-kadang mustahil, ini justru dijadikan bisyarah di dalam Islam. Rasul pernah berkata dalam salah satu hadisnya, Innallaha zawalil ardo wa ra'aitu masyariqaha wal maghribaha wa inna ummati sayaqulu mulkuha ma zawali minha. Jadi Rasul pernah berkata, kami pernah ditidurkan oleh Allah dan ditunjukkan kepada kami bentangan bumi dari timur sampai ke barat. Dan menurut Rasulullah, umatku, umat Islam akan menguasai seluruh timur sampai barat yang dibentangkan tadi. Berarti Islam akan menguasai dunia. Percaya Bapak Ibu sekalian? Kita percaya karena kita hidup di abad ke-21. Tapi bayangkan, abad ke-7 ketika Islam masih sebuah kota kecil Madinah, maka saat itu semua berkata mustahil itu terjadi dan Rasulullah ngayal saja. Itu adalah bisyarah, sebuah kabar gembira, sebuah penyampaian dari Rasulullah dan dari Allah tentang satu keadaan masa depan yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh mata, bahkan tidak terbayangkan oleh akal yang paling liar sekalipun pada saat itu, kecuali oleh akal orang-orang yang beriman. Contoh, kalau kita lihat bisyarah, ini bagi saya pribadi seperti sebuah tempat berteduh di tengah-tengah terik matahari. Saya katakan dan selalu saya katakan, seandainya saya nggak punya bisyarah, seandainya saya nggak yakin dengan bisyarah, mungkin saya sudah keluar dari Islam semenjak dulu. Atau saya mungkin berhenti berdakwah paling tidak dari dulu. Kenapa? Kalau kita tidak ada bisyarah. Kenapa?
sulit percaya kalau kita bisa menang kalau kita nggak ada bisyarah. Misal, suatu hari 2 minggu setelah saya masuk Islam, bapak saya datang pada saya lalu nanya pada saya, "Lik, kenapa kamu masuk Islam?" Saya katakan, karena Islam adalah agama yang paling sempurna, satu-satunya agama yang menggunakan akal, dan satu-satu agama yang kemudian mengatur dunia dan akhirat sehingga menampilkan sebuah masyarakat yang sempurna. Bapak saya ketawa lalu nanya, "Menurut kamu yang lebih banyak nggak makan orang non muslim atau yang muslim?" Muslim. Yang lebih banyak nggak sekolah orang non muslim atau yang muslim? Muslim. Yang lebih banyak nggak sekolah muslim atau muslim? Non muslim atau muslim? Muslim. Nggak makan? Muslim. Banyak korupsi? Muslim. Yang hilang sendalnya di masjid? Muslim. Makanya akhir-akhir ini saya pakai mana-mana pakai sepatu karena sendal saya baru hilang aja. Muslim hilang sendal di masjid dan kamu katakan itu adalah agama yang sempurna. Bapak saya ketawa. Lalu saya katakan, "Pi, mereka justru jadi seperti ini bukan karena mereka memeluk Islam, tapi sebaliknya. Mereka melepas Islam dari diri mereka, maka ini yang terjadi pada mereka." Lalu bapak saya bilang, "Lalu apa yang kamu mau lakukan?" Saya katakan sama bapak saya akan kembalikan kemudian Islam pada dekapan kaum muslimin sehingga mereka bisa jaya seperti zaman yang kemarin. Bapak saya ketawa lalu bilang begini, "Berapa orang-orang kayak kamu dan teman-temanmu ini yang seolah-olah hidup di masa lalu, kemudian mau mengembalikan nostalgia masa lalu, berdakwah untuk menyadarkan Islam?" Saya katakan, orang-orang yang paham Islam, kemudian mau mempertahankan Islam, mau menyebarkan Islam, paling nggak lebih 3% di antara 100% umat muslim. Lalu bapak saya tanya, kalau itu 100% umat muslim berapa? Saya katakan sekitar 1,7 miliar. Lalu bapak saya bilang, 3% PS 97%. Secara logika matematik, mustahil 3 bisa merubah 97%. Secara logika matematik 97 merubah 3%. Saya katakan betul kalau logika matematik. Sayangnya Tuhan saya nggak pakai logika matematik. Bagi Tuhan saya logikanya sederhana, kun fayakun. Ketika Allah berkata kun jadi maka jadilah. Ini logika Islam. Maka saya katakan seandainya saya tidak menyadarkan satu orang pun, maka tidak ada 1,7 miliar orang kemudian jadi sadar. Saya katakan inilah jalan hidup saya. Lalu kemudian inilah yang namanya bisyarah. Seandainya kalau kita nggak percaya, mungkin kita sudah berhenti dakwah dari dulu. Mungkin sudah keluar juga dari Islam, keluar lagi dari Islam. Kenapa? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita dakwah 3 hari 3 malam, mulut berbusa, suara hilang, capek, lelah, kadang-kadang nggak dapat duit, malah nombok iya, gitu kan ya. Jadi jangan sangka kemudian pendakwah itu kemudian banyak duit, enggak, kadang-kadang nombok. Nah, ketika kita sudah melawan hal seperti itu, yang sadar paling berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang yang sadar. Yang kemudian nggak sadar banyak. Tapi sekali TV menayangkan sesuatu yang salah, maka ribuan orang bahkan jutaan orang termurtadkan secara pemikiran. Betul begitu? Kemarin Irsyad Manji datang ke Indonesia, kemudian nggak ada yang melarang, media semuanya kemudian memperbolehkan, apalagi kemudian pemerintah nggak ada peduli dengan akidah umat. Kemudian ketika dia mengatakan, nggak perlu yang namanya kerudung, yang penting tuh hatinya aja dikerudungin, gak usah fisiknya, fisik kan cuma tampilan luar, yang penting kan dalamnya. Kayaknya pintar kan gitu kan ya. Ketika orang-orang yang kemudian awam mendengarkan itu, termurtadkan mereka pemikiran mereka terhadap Islam. Tapi ternyata kalau kita lihat, kita dakwah 3-4 orang sadar, TV sekali berdakwah ribuan orang termurtadkan. Kayaknya nggak pernah menang kalau kita pakai logika matematik. Tapi untungnya Islam bukan logika matematik. Kita cerita sedikit. Berbicara tentang bisyarah, kita berbicara tentang dunia Islam pada zaman dulu. Nah, inilah dunia Islam pada zaman dulu. Bayangkan satu negeri, bayangkan satu tempat di mana dunia tidak mengenal 158 negara seperti sekarang. Dunia hanya mengenal 2 bagian, timur, barat, selesai. Timur adalah bentangan Persia yang kemudian sudah berkuasa hampir 12 abad. Dan kemudian sebelah barat adalah bentangan orang-orang Romawi yang waktu itu hampir berkuasa hampir 7 abad. Persia sedang menghadapi masa-masa tua, menghadapi declining. Sedangkan Romawi ini rising star. Mereka hampir-hampir mau menguasai dunia. 650 tahun, Laut Mediterania sudah jadi kolam pribadi mereka. Dan mereka sedikit demi sedikit menggerogoti wilayah Persia. Arab di tengah-tengah Persia dan Romawi, di tengah-tengah 2 peradaban besar. Tempat apa Arab ini kira-kira ini? Jin buang anak, betul begitu. Nggak ada tanggalan di situ, naiknya naik onta, makannya makan korma, anak perempuan dikubur hidup-hidup, laki-laki di sana 1 orang bisa beristri 40 orang, masih mending sekarang 4 orang. Dulu berapa? 40, masih mending yang mana Bu? Nah, itu bukan saya ngomong, itu satu ribu dia ngomong. Ini kita lihat. Nah, ini yang terjadi. Ketika kemudian Islam ditegakkan di puing-puing peradaban seperti itu, maka Islam menantang 2 peradaban besar, Persia dan Romawi. Dan saya perlu ceritakan bahwa pada saat itu ada 2 kota yang sangat terkenal di dunia, Konstantinopel dan Roma. Ketika Persia sudah mulai kehilangan sinarnya, maka sinar itu beralih ke sebelah barat pada 2 kota Konstantinopel dan Roma.
Konstantinopel adalah sebuah kota, ibu kota Romawi sebelah timur, yang kita kenal dengan Kristen Ortodoks. Kristennya orang-orang Greek, Kristennya orang-orang Yunani. Sementara Kristen sebelah barat, mereka lebih terkenal dengan Kristen Katolik atau Kristennya orang-orang Latin. Dan ibu kotanya adalah di Roma. Berarti kayak kita zaman sekarang melihat Washington DC, kota yang paling hebat di dunia, paling bergengsi. Zaman dulu orang lihat itu pada Konstantinopel dan Roma. Nah, kenapa bisa begitu? Konstantinopel, Bapak Ibu sekalian, sebuah kota yang kabarnya jumlah gereja di sana lebih banyak daripada hari dalam satu tahun. Setiap jalan-jalan di kota itu diperkeras dengan marmer, porfiri, dan batu kapur. Dan di sebelah kiri dan kanannya dibangun kemudian bangunan-bangunan megah dan kemudian pilar-pilar yang menandakan kehebatan mereka. Dunia sempat dikagetkan ketika sepertiga kekayaan dunia dikumpulkan oleh Alexander Agung untuk ditumpuk di kota ini. Dan di kota itu terdapat satu bangunan yang sangat melegenda, landmark dunia yang terhebat pada saat itu, sekaligus menjadi hegemoni orang Kristen, Gereja Hagia Sophia. Itu adalah Konstantinopel. Roma, gengsinya memang kalah dibandingkan dengan Konstantinopel, namun kota ini tidak kalah tuanya, menyimpan artefak yang juga tidak kalah banyaknya. Setiap kota-kota di Italia bersejarah, termasuk yang paling bersejarah adalah kota Roma, yang menjadi kemudian pusat Katolik daripada dunia. Dua kota ini diinginkan oleh kaum muslimin, diinginkan oleh orang seluruh dunia. Kalau dua kota ini disebut, mereka pasti ngiler. Sampai-sampai ada orang yang sempat berjalan dari Rusia kemudian menuju Konstantinopel, dia masuk ke gereja Hagia Sophia, dia katakan, kami bingung, kami sekarang berada di mana? Apakah kami masih berada di dunia atau kami sudah berada di surga? Saking indahnya kota itu pada saat itu. Nah, kisahnya bermulai ketika kemudian waktu 5 Hijriah. 5 Hijriah, Bapak Ibu sekalian, terjadi sebuah peristiwa fenomenal di dunia Islam, yang Al-Quran menggolongkan peristiwa ini sebagai perang terdahsyat di dalam Al-Quran. Kalau perang terdahsyat versi Rasul itu kan perang Tabuk. Tapi kalau di dalam Al-Quran, kisah perang terdahsyat itu ada perang yang namanya perang Ahzab, perang gabungan. Apa yang terjadi? Orang Quraisy, orang Nasrani, orang musyrikin, mereka berkumpul mengumpulkan pasukan 10.000 orang, berkoalisi 10.000 orang, menyerang Madinah, ingin menghancurkan Madinah sampai dengan akar-akarnya, membumi hanguskan Islam, dan kemudian mencabut akar Islam. Mereka melaksanakan itu sampai ke telinga Rasulullah bahwa mereka ingin menyerang Madinah dengan 10.000 orang. Maka kemudian Rasul bertanya, pendapat kalian seperti apa? Maka sahabat Salman Al-Farisi menjawab, ya Rasulullah, kalau kami biasa di Persia, kalau ada pasukan yang kemudian lebih besar daripada kami datang pada kami akan bangun parit, memisahkan kami dan mereka. Kami punya posisi yang lebih atas, kami bisa panah mereka dan mereka nggak bisa panah kami. Ini adalah strategi yang bagus. Rasul katakan, baik, kami terima. Maka mau dibangunlah parit, proyek parit oleh Rasulullah. Begini ceritanya. Nah, ini adalah Madinah. Yang pernah pergi ke Madinah pasti tahu kalau Madinah itu luar biasa istimewa. Sebelah utaranya itu adalah kemudian gunung, sebelah timurnya adalah gunung, sebelah baratnya adalah gunung. Betul begitu? Maka Madinah itu adalah pertahanannya sempurna kecuali dari bagian wilayah selatan. Menurut teknologi perang pada zaman itu yang terbatas pada kemudian ya darat kan gitu kan. Nah, ini adalah wilayah sebelah selatan yang sangat vulnerable terhadap kemudian desakan ataupun serangan. Maka Rasul memutuskan bangun parit di wilayah selatan yang kemudian panjangnya nggak tanggung-tanggung 8 km. Berapa jauh? 8 km. Bayangkan 8 km. 8 km itu kayak dari Cawang sampai ke Senayan. Bisa dibayangkan kira-kira? Panjang bangun parit, harus 5 meter lebarnya, dalamnya kemudian 3 meter, mencegah kemudian kuda lompat, dan kemudian itu dilakukan di tanah Arab, Bapak Ibu sekalian. Bisa dibayangkan tanah Arab? Tahu tanah Arab itu kayak apa? Batu sama pasir. Panasnya minta ampun, luar biasa menyengat. Mereka kemudian harus menggali itu dengan logistik yang sangat terbatas. Beberapa kisah mengatakan bahwa mereka kemudian ketika menggali, istirahat mereka dikasih makan dengan kurma yang dimut satu kurma 10 orang. Ngemut kurma 10. Tadi coffee break enak. Mereka kemudian ngemut satu kurma 10 orang. Dalam kondisi yang sangat panas, dalam kondisi logistik yang sangat terbatas, dan itu tidak menjamin mereka kemudian menang melawan 10.000 orang, maka semua orang stres, merasa tidak percaya dengan Allah, berprasangka pada Allah. Kemudian mereka melakukan seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Ada yang bilang begini, ya Rasul, saya izin ya pulang ke rumah sebentar, anak saya belum ada yang makan nih, cari makan dulu, padahal kabur. Ya Rasul, saya izin ya, ini istri saya kesian di rumah, nggak ada yang nemenin, saya tunggu rumah dulu ya, padahal kabur. Nah, ini yang terjadi. Banyak yang kabur, yang tersisa di situ cuma 2 kelompok. 1, mukmin yang benar-benar yakin. 2, orang Yahudi yang terpaksa. Nah, jadi cuma ada 2 kelompok, Yahudi yang terpaksa sama mukmin yang yakin. Ceritanya,
Ketika mereka sedang menggali parit, istirahat, ngaso kalau bahasa kita. Kemudian ketika mereka lagi duduk-duduk sama Rasulullah, ada tiba-tiba yang bertanya, ya Rasulullah, kira-kira nih besok yang kita taklukkan Konstantinopel dulu atau Roma? Pertanyaannya polos. Yang mana akan kita taklukkan? Konstantinopel dulu atau Roma? Yahudi yang ada di situ dengar, hah? Gak salah dengar. Apa tadi dia? Konstantinopel, Roma. Woi, besok nih kita ngadepin 10.000 orang. Itu dulu yang dipikirin. Jangan-jangan orang-orang muslim ini gila. Kenapa terlalu banyak kena sinar matahari, stres, kayaknya berhalusinasi dan lain-lain. Seolah kemudian menjawab pertanyaan tadi, Rasul kemudian menjawab dengan satu hal yang sangat luar biasa. Rasul katakan, Madinah Heraklius tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu adalah kotanya Heraklius, yakni Konstantinia atau Konstantinopel. Maka ketika mendengar ini, orang Yahudi tercengang. Hah? Wajar aja pengikutnya gila, bosnya juga gila. Nah, ini yang terjadi. Dan ini ditulis oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham mengatakan dalam sirahnya bahwa mereka menghina Rasul, mengatakan Rasul gila, Rasul kehilangan akal, Rasul kemudian adalah orang yang menghayal, gara-gara mengatakan Persia dan Romawi akan jatuh ke tangan Islam. Sementara malam itu mereka bahkan tidak aman untuk pergi ke WC masing-masing. Bisa dipahami kira-kira? WC-nya menurut orang Arab kayak apa? Bukan di rumah, WC-nya itu pergi ke kebun. Nah, mereka kalau malam mau pergi ke WC, itu aja gak aman karena merasa takut tiba-tiba akan diserang oleh orang-orang Quraisy. Tapi ternyata Rasul malah ngomongin Persia dan Romawi. Coba bayangkan, satu, para sahabat tidak pernah tanya. Lihat mentalnya, para sahabat gak pernah tanya, Rasul, mungkin gak kita menaklukkan Konstantinopel? Enggak, tapi pertanyaannya adalah, yang mana dulu? Artinya apa? Mereka tahu dua-duanya takluk, cuma saking penasaran yang nanyanya yang nggak bermutu, yang mana dulu? Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, Rasul juga tidak jawab. Udah, jangan mikirin jauh-jauh. Ini aja makannya belum ada, kamu aja puasanya masih Senin Kemis, belum kemudian lulus fikih, istrimu belum masuk Islam, bapakmu belum masuk Islam. Enggak, Rasul nggak katakan begitu. Tapi Rasul katakan apa? Madinah Heraklius tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan adalah kotanya Konstantinopel terlebih dahulu. Maka singkat cerita, Allah menurunkan bala bantuan berupa angin kencang, menyapu bersih seluruh orang-orang Romawi, dan peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan Rasul mengeluarkan hadis yang lebih fenomenal lagi. La tuftahanal Konstantinia, fala ni'mal amiru amiruha, fala ni'mal jaisu dzalikal jais. Kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel. La tuftahanal Konstantinia, ada lamnya di sini, lam taukid. Kalau dibaca dalam bahasa Sunda, kalian akan menaklukkan Konstantinopel pisan. Nah, jadi ada pisannya di situ. Nah, jadi ini benar-benar penegasan. La tuftahanal Konstantinia, fala ni'mal amiru amiruha, fala ni'mal jaisu dzalikal jais. Sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang kemudian dibawa ke sana. Maka orang-orang bertanya-tanya, ngiler dalam hati mereka. Kenapa? Pasukan yang dipuji Rasul. Yang lebih hebat lagi, individu yang dipuji Rasul menjadi panglima terbaik. Seandainya sahabat-sahabat yang dipuji aja itu masuk surga, apalagi yang Rasul katakan sebagai panglima yang terbaik. Langsung berebut orang-orang. Yang termasuk berebut adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Umurnya 80 tahun ketika itu. Kenal kakek-kakek 80 tahun? Lagi ngapain dia kira-kira? Duduk di kursi roda, goyang-goyang, kan itu kan ya. Nah, ini terjadi. Tapi Abu Ayyub tidak. Dia kemudian ketika mendengarkan Yazid bin Muawiyah mau berangkat ke Konstantinopel, dia katakan, Yazid, bawa saya ke Konstantinopel. Jangan Pak, Bapak sudah terlalu tua. Enggak, saya minta dibawa ke Konstantinopel. Jangan Pak, beri kesempatan pada yang muda aja. Enggak, saya mau ikut. Jangan Pak, nanti jadi beban. Kamu tahu saya siapa? Saya ini veteran perang Badar. Saya mau ikut karena saya mau mendengar gemerincing pedang pasukan penakluk Konstantinopel dan derap kaki kuda mereka. Maka akhirnya diajaklah karena orang tua, veteran perang Badar lagi. Siapa tahu bisa jadi pemberuntungan kan itu kan ya. Karena para sahabat percaya, pokoknya kalau bawa perang Badar, bawa veteran perang Badar itu biasanya menang kan itu kan ya. Nah, ketika kemudian di jalan, Abu Ayyub sekarat. Kalau lu bilang, saya tolong jangan dimakamkan dimanapun kalau saya meninggal. Saya pengen agar kamu membawa saya, mayat saya jauh-jauhnya, kemudian makamkan mayat saya di tempat pasukan kaki kaum muslimin yang paling depan. Akhirnya Abu Ayyub sukses dimakamkan di tembok Konstantinopel. Jadi benchmarking, Abu Ayyub 80 tahun was here. Nah, jadi kira-kira begitu. Kalau ada punya anak muda nggak nyampe di sana besok-besok malu-maluin. Bisa dipahami khususnya. Anak orang tua aja 80 tahun masuk sana. Masalah bin Abdul Malik kemudian beberapa ratus tahun kemudian mencoba membawa 180.000 total pasukan, tapi juga tidak mampu menaklukkan Konstantinopel. Harun al-Rasyid yang sangat terkenal dengan kemudian kekuatan perang dia, terkenal dengan kekhilafan Abbasiyah dia, tidak kemudian bisa menaklukkan Konstantinopel. Bahkan dua sultan Turki yang Anda tahu sendiri, orang Turki memang bangsa perang, ini tidak bisa menaklukkan Konstantinopel walaupun dua sultan terbaiknya mencoba, Bayezid pertama dan Murad kedua. Kenapa nggak bisa? Inilah Konstantinopel. Di mana Bapak Ibu sekalian? Di mana ini?
Geografinya dapat 3 ini, atau SD-nya nyogok kan itu kan. Di mana ini kira-kira ini? Selat Bosforus. Selat Bosforus adalah yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Maka kalau seandainya Selat Bosforus yang memisahkan antara Asia dan Eropa, Konstantinopel terletak di tengah-tengah antara Asia dan Eropa. The Gates of East and West, sebuah gerbang yang memisahkan antara timur dan barat. The last vestige of Christendom in the East, sebuah pertahanan terakhir Kristen di dunia timur. Maka Kristen di dunia barat tahu kalau seandainya pertahanan ini kemudian hancur, maka Kristen di dunia barat akan bahaya. Maka mereka bahu-membahu mempertahankan Konstantinopel. Maka Napoleon berkata, seandainya dunia ini seperti sebuah negara, maka ibu kota yang paling pantas adalah Konstantinopel. Saking hebatnya dia. Kota ini dikelilingi pertahanan yang sempurna secara alami. Sebelah utara, sebelah timur, dan sebelah selatan dikelilingi oleh lautan. Dan sebelah barat yang berbatasan dengan daratan satu-satunya ditutup dengan tembok yang sangat kuat sekali. Karena kemudian dikelilingi lautan, beberapa orang berkata, mereka bersumpah langit Konstantinopel lebih indah daripada kota-kota yang lain karena terpantul kemudian cahaya matahari dari laut-lautnya. Luar biasa. Inilah kemudian Konstantinopel. Siapa yang bisa menaklukkan? Nih, namanya Muhammad Ats-Tsani, Muhammad bin Murad Ats-Tsani. Muhammad II yang nanti lebih kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Berapa umurnya nih ketika menaklukkan Konstantinopel? Nih gambarnya nih. 21. Wah, sudah berbocoran ya. Oke, kadang-kadang ada orang bilang 40, 30, 40 salah, 50 salah, 21 tahun. Loh kok jenggotnya panjang? Karena dia orang Turki. Jadi jenggotnya panjang. Kalau orang Cina nggak punya jenggot. Nah, jadi kita gitu. Iya, lurus. Kadang-kadang ada orang yang nggak berperik manusia nanya saya di Twitter, Ustaz kenapa nggak pakai jenggot? Kan Ustaz pakai jenggot. Saya katakan nasib masih dalam masa pertumbuhan aja gitu. Oh Ustaz pakai minyak Firdaus. Sudah saya coba, saya oles-oles tapi nggak tumbuh. Yang tumbuh baru di sini aja gitu. Nah inilah kemudian Muhammad Murad Ats-Tsani, atau kemudian dikatakan dengan Muhammad Al-Fatih. Keistimewaan dia adalah dia lahir dari keluarga Murad dan dia anaknya Murad kedua. Dari kecil bapaknya sudah mendidik dia. Karena bapaknya adalah orang yang pernah menjebol tembok Konstantinopel namun tidak bisa sampai menaklukkan, maka bapaknya berkata, mungkin bukan waktu saya, maka anak sayalah yang akan saya didik untuk menaklukkan Konstantinopel. Maka bapaknya menugaskan ulama-ulama untuk mendidik Muhammad kecil ini. Dia panggil seluruh ulama yang dikoordinatori oleh 2 orang ulama. 1, Ahmad Al-Qurani yang mengajarkan Al-Quran pada Muhammad Al-Fatih sampai kemudian dia khatam pada umur 8 tahun. 2, yang paling penting adalah Aksyamsuddin. Ini gurunya yang paling luar biasa. Karena kenapa? Dia tidak hanya mengajarkan usul fikih, tidak hanya mengajarkan kemudian ilmu-ilmu terapan, tapi yang diajarkan yang paling penting adalah ilmu mental. Dia membangun sikap mental Muhammad Al-Fatih, sikap mental kesatria di dalam Islam. Apa yang dia lakukan? Dia bacakan sejarah-sejarah para sahabat, bacakan sejarah panglima besar di dalam Islam, kesatria-kesatria Islam, dan tidak lupa sejarah Rasulullah Muhammad SAW ketika dia berperang, strateginya seperti apa, bagaimana ketika beliau menghadapi satu masalah, diceritakan semua. Sampai anak ini kecil-kecil kepalanya sudah dipenuhi dengan kisah-kisah kepahlawanan, kisah-kisah herois. Dan kemudian satu hari Aksyamsuddin berkata, wahai Muhammad Al-Fatih, tahu tentang Konstantinopel? Jelas. Satu kota yang diinginkan oleh kaum muslimin. Keluarga Bani Utsman sampai ke saya turunan ke-7 tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Maka saya jelas ingin kota tadi. Maka Aksyamsuddin berkata, dengarkan kata-kata saya, bapakmu kemarin coba menaklukkan Konstantinopel dan dia tidak mampu. Anakmu pun nanti akan mencoba dan dia tidak akan mampu. Karena menurut saya yang akan menaklukkan Konstantinopel adalah orang di depan saya. Engkaulah penakluk Konstantinopel. Maka anak ini dari kecil sudah percaya bahwa saya adalah Muhammad Al-Fatih, orang yang akan merealisasikan bisyarah Rasul untuk menaklukkan Konstantinopel. Maka setiap hari, karena dia sudah yakin, dia memantaskan dirinya. Dengan cara apa? Dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? 8. Ketika berumur 16 tahun. Ada di sini yang 16 tahun? Oke, lewat. Berapa bahasa? 3. Oh 2, 3 lah. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa isyarat. Lumayan. 3 bahasa. Al-Fatih 8 bahasa. Dia menguasai bahasa Turki, Persia, dan kemudian bahasa Arab. Karena itu bahasa ibunya. Menguasai bahasa dunia pada saat itu, Latin dan Yunani. Menguasai bahasa Prancis, Serbia, dan bahasa Hebrew, orang-orang Yahudi. Maka dia kuasai sekitar 8 bahasa. Menjadi sultan ketika berumur 12 tahun. Dan yang paling fenomenal untuk memantaskan diri di depan Allah, dia selalu melaksanakan salat rawatib dan salat tahajud setiap hari. Dari dia balik hingga dia meninggal setiap hari. Kenapa? Dia tahu
bahwa Rasul katakan pemimpin terbaik adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Berarti paling dekat dengan Allah. Nggak mungkin paling dekat dengan Allah kalau nggak pernah sholat tahajud. Maka dia dawamkan karena dia pengen Allah memilih dia. Nah apalagi, sebentar, waktunya tinggal berapa mas? Oh setengah jam lagi. Mana? Berapa menit? 6 menit, oke, kalau gitu kita lanjutkan sedikit. Nah, kalau gitu kita lihat, Al-Fatih juga adalah seorang remaja yang sangat cerdas. Dia sudah tahu untuk menaklukkan Konstantinopel sangat perlu kecerdasan. Satu hari bapaknya kemudian mengirimkannya ke medan perang. Kemudian bapaknya kemudian mengatakan, kamu pimpin perang, saya mau pergi dulu ke gunung. Saya mau beribadah pada Allah, jangan ganggu saya. Ketika dia perang, umurnya masih 14 tahun. Dan kemudian dia tulis surat buat bapaknya, Pak, kita lagi terdesak nih Pak, kita perlu bantuan. Bapaknya nggak mau menggubris, kan lagi ngetes anaknya. Yang kedua dikirimkan, Pak ini serius Pak, kondisinya kritis. Kalau Bapak nggak datang, Bapak bisa jadi masalah karena kita kalah. Bapaknya nggak mau menggubris. Surat ketiga kemudian dikirimkan. Apa suratnya? Pak, yang menjadi pemimpin sekarang saya bingung. Siapa sih? Saya atau Bapak? Kalau Bapak yang jadi pemimpin, tugas pemimpin dalam Islam itu adalah berperang bersama rakyat, bukan pergi uzlah ke gunung. Tapi kalau Bapak mengakui saya sebagai pemimpin, maka saya punya suatu kewenangan. Saya panggil Bapak sekarang, pimpin pasukan saya. Bapaknya nggak bisa ngelak lagi, skakmat. Bapaknya terpaksa turun gunung lalu pimpin pasukannya. Nah, Al-Fatih juga sadar untuk memenangkan penaklukan Konstantinopel, dia tidak hanya kemudian harus menjadi seorang panglima terbaik, tapi dia perlu untuk kemudian membangun pasukan yang terbaik. Dia bangunlah pasukan yang luar biasa, namanya The Royal Janissaries, sebuah pasukan yang sampai perang dunia pertama menjadi pasukan yang terbaik. Kenapa? Karena orang-orang barat bilang wajar pasukan ini hebat, karena mereka itu kalau bangunnya pagi, mereka kalau makan secukupnya, tidurnya di tanah, selalu berkuda hampir seumur hidup mereka, dan mereka 100.000 orang kalau suruh berangkat jauh lebih senyap daripada 100 pasukan Kristen. Bisa dipahami maksudnya? Jadi 100.000 orang Muslim suruh berangkat jauh lebih senyap dan langsung laksanakan daripada 100 pasukan Kristen. Itu kata orang Prancis yang notabene Kristen. Kenapa? Dia katakan kalau pasukan Muslim suruh berangkat, maka mereka kayak disuruh kondangan. Tahu kondangan? Cari makanan duluan gitu kan ya. Kalau orang Kristen patut tuduh, tahu patut tuduh? Duluan aja nah, itu terjadi. Nah, apa yang dia bangun? 7.000 pasukan yang kemudian dikumpulkan dengan dari kecil dalam barak-barak tertentu. Setiap barak ditempatkan ulama untuk mengajar mereka usul fikih, strategi perang, dan disiplin-disiplin memulai. Dan setengah pasukannya selalu melaksanakan tahajud di malam hari. Itu baru pasukannya. Nah, kalau gitu kita lihat. Masih ada 3 menit. Oke, kalau itu kita lihat. Nah, ini adalah kemudian yang berikutnya. Muhammad Al-Fatih membangun benteng yang tidak tergoyahkan. Secara pasukan dia sudah siap. Dia bangun kemudian perangkap geopolitik untuk menaklukkan Konstantinopel. Dia bangun benteng Rumeli Hisari yang melanjutkan buyutnya yang membangun benteng Anadolu Hisar. Bingung? Bagus. Kita lihat. Ini di mana ini? Bosphorus. Ini Asia, itu Eropa. Jadi kalau suatu hari nanti Anda ke Turki, Anda kemudian berdiri di sini, Anda bisa lihat ke Eropa di ujung yang satunya lagi. Cuma sedikit kok jaraknya, cuma sekitar 500 meter. Bisa kalau mau berenang. Kalau enggak kemudian keram di jalan atau dimakan hiu. Nah kalau itu kita lihat, inilah kemudian Konstantinopel terletak di bawah. Dan kemudian Al-Fatih berkata, seandainya kita serang dari sebelah barat Konstantinopel, maka dia tidak akan pernah ditaklukkan karena ada Selat Bosphorus yang menjadi nyawa mereka. Mereka akan selalu dapat logistik selama ini nggak kita tutup. Maka ini harus kita tutup. Gimana caranya? Buyutnya bangun benteng Anadolu Hisar, benteng yang terletak di sebuah Asia. Al-Fatih punya ide yang lebih stres lagi. Apa yang lebih stres? Dia pengen bangun benteng di wilayah musuh, di seberangnya, untuk kemudian menutup Selat Bosphorus. Ketika Kaisar Konstantinopel tahu, dia kirim surat kepada Muhammad Al-Fatih lalu berkata, "Woi, siapa kamu? Kamu tahu nggak bahwa Sultan Bayezid ketika bangun benteng ini, buyutmu minta izin kepada kami sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Lah kamu sudah bikin benteng di tanah orang, tidak pakai izin lagi." Al-Fatih tulis surat balik, lalu dia katakan, "Sorry, yang setahu saya, wilayah Konstantinopel adalah wilayah dibatasi oleh tembok. Sisanya itu bukan wilayah Anda sekalipun. Bahkan kalau saya mau meminta untuk membangun benteng, saya tidak perlu meminta izin siapapun. Dan kalau engkau menyebutkan tentang sultan-sultan sebelum saya kasih tahu bahwa sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Apapun yang tidak mampu mereka laksanakan, akan mampu saya laksanakan. Apapun yang tidak mampu mereka selesaikan, akan saya selesaikan dalam waktu singkat. Siapa lagi yang datang kemari membawa acara seperti ini, saya yakinkan mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup." Diancam, gak berani lagi kemudian datang. Nah, setelah kemudian diancam, Al-Fatih melaksanakan agendanya, membangun 2 benteng yang saling berhadapan, sehingga setiap kapal keluar masuk Konstantinopel harus lapor pada Muhammad Al-Fatih. Ini adalah kemudian yang digambar, dan ini adalah yang aslinya. Anadolu Hisar dibangun pada tahun 1393 sampai 1364 oleh buyutnya. Ini adalah mobil bila dibanding dengan bentengnya. Gede bentengnya? Gede. Ini punyanya Muhammad Al-Fatih, lebih gede lagi. Nah, Rumeli Hisar.
sebuah benteng yang seluas 30.000 meter persegi dengan 7 citadel, dan semua keadaan seperti ini dibangun dalam waktu 4 bulan. Berapa lama selesai? 4 bulan. Berapa lama? 4 bulan. Ngomong-ngomong, flyover sudah selesai belum? Belum. Nah, itu beda orang yang serius sama orang yang gak serius. Bisa dipahami gitu saya. Dia kumpulkan kemudian setiap pasukan dia membangun benteng yang fenomenal seperti ini. Yang lebih hebat lagi adalah kalau kita lihat dari udara, bentengnya menyebut nama Muhammad, nama dia dan nama Rasulnya. Nah, semuanya sudah terjadi dan mereka siap untuk menyerang Konstantinopel. Tapi ternyata Konstantinopel pasti punya andalan dan setiap anak muda pasti punya hambatan. Betul begitu? Insya Allah kita akan lanjut hambatannya setelah beberapa pembicara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan sebentar. Ini ada beberapa materi yang saya selesaikan. Jadi kembali lagi ke tadi slide saya. Nah, jadi kita lanjutkan sebentar bahwa ini adalah kemudian yang kita lihat bahwa kemudian ketika Al-Fatih mengumpulkan pasukan-pasukannya, beliau bersiap untuk menaklukkan Konstantinopel dan kemudian menyegel Konstantinopel dari segi geopolitis. Nah, ini adalah kemudian yang sudah dibangun oleh beliau. Kita review saja. Ini adalah benteng Rumeli Hisar. Nah, ketika kemudian semua ini sudah dibangun, tapi tetap saja yang namanya anak muda pasti punya suatu hambatan. Apa hambatan mereka? Nah, ini adalah hambatannya. Namanya tembok Konstantinopel. Jadi seandainya Bapak Ibu sekalian, ketika ada satu bangunan pertahanan di dunia yang kemudian bisa menahan segala macam gempuran dalam jangka waktu 1123 tahun, Anda sedang menatap dia. Ini adalah tembok Konstantinopel, menahan serangan 1123 tahun. Berapa lama? 1123 tahun. Perawan, bayangkan. Kok bisa begitu? Bayangkan aja, tingginya sekitar 18 meter. Jadi 18 meter tingginya. Jangan bayangkan tahun 2012, bayangkan tahun sekitar 600-an ketika ini terjadi. Tahun 300-an sampai tahun 1400-an. Ini seperti gedung berlantai 6. Jadi 18 meter. Jadi kalau ada artis di sana, kira-kira artisnya segede begini. Dan ternyata nggak hanya kemudian tingginya 18 meter. Ketika kemudian dipotong secara melintang, maka ini 3 lapis. Lapis yang pertama ini adalah kemudian parit yang 20 meter kemudian lebarnya, dalamnya sekitar 10 meter. Jadi kalau Anda naik kuda harus berhenti di sini. Anda nekat kemudian berenang akan dipanah dari sini. Anggap Anda bisa mengelakkan panahnya, manjat kemudian puluh penjaga, Anda akan dipanah lagi dari sini. Tingginya sekitar 5 meter, lebarnya sekitar 3 meteran. Anda bisa manjat pun akan dipanah lagi dari atas. Ini tingginya sekitar 8 meter, lebarnya sekitar 5 meter. Dan kalaupun Anda bisa manjat, ada di sini yang menanti dengan pedang-pedang mereka. Nah, ini adalah kemudian yang dihadapi oleh Muhammad Al-Fatih. Pertahanan yang tidak kemudian bisa tertembus selama 1123 tahun. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, siapa ini kira-kira? Siapa kira-kira? Pakai bom? Gak bisa, gak ada bom. Gimana lagi? Pakai tangga, lempar batu dari atas. Gimana lagi kira-kira? Lewat bawah, usul bagus. Sudah ada yang pernah coba lewat bawah. Orang Serbia mencoba kemudian buat terowongan lewat bawah, kemudian mereka berharap kemudian muncul di sini dan ngagetin orang-orang di sana. Tapi ternyata orang-orang Konstantinopel lebih pintar. Apa yang mereka lakukan? Mereka pasang kemudian baskom di setiap 1,5 meter atau 1 meter, kemudian mereka isi air. Kemudian ketika kemudian mereka sudah penuhi itu kemudian dengan baskom, setiap ada yang kemudian lewat bawah gali terowongan, maka air akan bergetar terat. Nah, dia tahu siapa yang kemudian gali, arahnya kemana, kemudian munculnya di mana bisa diprediksi, bangun kemudian lubang counter attack, kemudian bakar di bawah hidup-hidup. Bukan usul yang bagus. Terus gimana lagi kira-kira? Pakai doa istighosah, nggak akan selesai pakai doa istighosah. Nah, kalau itu kita lihat, pakai apa kemudian? Al-Fatih kemudian yakin. Berarti kalau seandainya ada tantangan, pasti dia mampu melakukan sesuatu untuk menghadapi tantangan itu. Yang jelas Allah telah menjanjikan, wa may yattaqilla yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia paham dan dia percaya. Pucuk dicinta, ulam tiba. Satu hari seorang seniman senjata namanya Orban datang pada Kaisar Konstantinopel karena kesamaan akidah. Dia tawarkan, bos, saya punya senjata baru. Mau bikin nggak bos? Kira-kira Kaisar bilang begini, bagus juga senjata lo. Berapa bikinnya? Fee-nya segini. Materialnya saya perlu ini dan saya perlu duit sendiri untuk memulai pembangunannya. Kaisar berkata, sorry, kita lagi nggak ada duit. Gini aja, kamu tunggu di sini, kita kumpulkan duit dulu. Nanti kalau kami berhasil kumpulkan duit, nanti kamu akan panggil lagi dan kemudian akan kita buat senjatamu. 1 tahun Orban menunggu di sana, tidak dibangun senjatanya. Namanya seniman senjata, gak punya ideologi. Yang penting kemudian adalah dalam pikiran dia, yang penting senjatanya dia buat. Dan kemudian apa terjadi? 1 tahun kemudian dia pergi ke tempat tetangga, datang pada Muhammad Al-Fatih lalu bilang kira-kira begini, bos, ada senjata baru nih bos, mau bikin gak bos? Al-Fatih pertama kali ketemu dia berkata begini, bisakah engkau membuat sebuah proyektil yang bisa melontarkan peluru sebesar ini? Lalu kemudian bertanyalah Orban, apakah engkau ingin menaklukkan tembok Konstantinopel? Kalau iya kenapa?
Kalau iya, kebetulan saya sudah tinggal 1 tahun di situ. Saya tahu setiap sudut-sudut tembok Konstantinopel, ketebalan mereka, dan bahkan jangankan untuk menghancurkan tembok Konstantinopel, seandainya di depan saya ada menara Babilonia, maka menara Babilonia akan saya hancurkan dengan senjata saya. Sombong, tapi nggak ada masalah. Berapa mau dibayar? Saya dibayar segini sama Kaisar Konstantinopel. Lipatkan 4 kali lipat, buatkan pada saya senjatanya. Dalam menjangka waktu 3 bulan, Orban membuatkan senjata buat Muhammad Al-Fatih, yang kemudian blueprintnya sampai sekarang masih ada. Namanya The Basilica Cannon atau The Great Turkish Bombard. Sebuah meriam yang kemudian memuntahkan peluru 0,7 meter, kalibernya 0,7 meter. Beratnya sekitar 18,2 ton, kemudian panjangnya sekitar 5,2 meter, sekali tembak jarak tembaknya 1,6 km, dan sekali muntah memuntahkan peluru 680 kg. Bayangkan berapa sapi itu kan gitu kan ya, 680 kg. Ketika 3 bulan sudah jadi, besoknya mau dites pada tanggal 10 Januari 1452, maka Al-Fatih memerintahkan pada seluruh pasukannya, kasih tahu pada setiap orang bahwa besok orang hamil jangan keluar rumah, karena ini ledakannya bakal menggema. Dites, duar 10 km terdengar, ciu, dem, 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih berkata, bagus, saya senang dengan senjata Anda. Sekarang tolong buatkan saya ukuran yang 2 kali lipat. Gimana caranya? Ya terserah, kan kamu serimanya, bukan saya. Akhirnya kemudian Orban dalam jangka waktu 1 tahun berikutnya membuat kemudian senjata jumlah 69 meriam. 1 meriam ukuran 5,2 meter, 1 meriam lagi 2 kali lipat ukuran monster 8,4 meter, dan sisanya standar yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Nih ukuran standar yang ukurannya 3-4 meter, sampai sekarang masih ada di Inggris. Nanti kalau kapan-kapan, ini ceritanya ada di sini karena Ratu Elizabeth minta sama Khalifah pada waktu itu. Karena Khalifah sudah diminta 2-3 kali, dia kasihan, dia kasih. Nanti kapan-kapan kalau kita mau, kita ambil lagi. Nah jadi kira-kira itu. Jadi kalau ada artis di situ, kira-kira artisnya segede begini. Kok ada artis terus, itu pesan sponsor. Ada kemudian meriamnya. Nah semuanya sudah disiapkan. Akhirnya Al-Fatih mencoba menaklukkan Konstantinopel. Pada tanggal 6 April 1453, pasukan dibariskan menuju Konstantinopel, dan inilah kota Konstantinopel, Bapak Ibu sekalian. Kota Konstantinopel dililingi oleh sebuah tembok 3 lapis yang bukan ukuran 100 atau 200 meter. Ukurannya 7,5 km membentang dari pantai sampai ke pantai. Berapa? 7,5 km. Cawang sampai ke Senayan. Itu tembok semuanya. Nah pada waktu itu Al-Fatih menyerang dari 3 arah. Sebelah selatan dia berusaha menggedor lewat Laut Marmara. Dari sebelah timur dia berusaha memasuki Teluk Tanduk Emas dan menyerang dari sebelah utara. Dan dari sebelah barat konsentrasi pasukan beliau bariskan untuk menggedor tembok Konstantinopel. 400 kapal dikonstruksi khusus untuk kemudian menggedor dari sebelah lautan. Dari sebelah lautan juga diperintahkan beberapa kapal kecil untuk menembus Teluk Tanduk Emas. Dan total pasukan yang kuat dari sebelah barat 250.000 orang berbaris dari Adrianopel menuju Konstantinopel dalam waktu 1 bulan. Dan ketika tanggal 6 April mereka sampai di depan Konstantinopel, mereka membariskan diri di depan tembok Konstantinopel, cukup jauh untuk ditembak dengan panah dan cukup dekat untuk disaksikan oleh orang-orang Konstantinopel, dan melakukan sebuah pertunjukan keimanan yang sampai sekarang masih diingat oleh orang-orang Konstantinopel. Pada tanggal itu 6 April bertepatan dengan hari Jumat, dan mereka sholat Jumat di depan tembok Konstantinopel. Untuk pertama kalinya, orang-orang Konstantinopel setelah absen kira-kira 700 tahun, mereka benar-benar menyaksikan di depan mereka ancaman yang besar oleh umat muslim yang mereka yakini sebagai kejatuhan mereka. Pasukan berkumpul dan mereka mulai menyerang dari sebelah selatan, sebelah timur, dan dari sebelah utara. Kira-kira yang menang siapa? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Maunya? Muhammad Al-Fatih. Tapi tidak semudah itu. Apa yang terjadi? Pasukan laut yang sudah disiapkan 400 kapal habis oleh 27 kapal Konstantinopel. Loh kok bisa begitu? Nggak salah tulis? Nggak. 27 kapal menang melawan 400 kapal. Karena saya lupa menyebutkan bahwa orang-orang Itali paling pintar membuat kapal pada saat itu. Venesia, Genoa itu sangat luar biasa hebat. Dan mereka buat kapal 10-14 kali lipat besar daripada kapalnya kaum muslim. Jadi wajar saja. Mereka menguasai navigasi lautan, menjadi hegemoni di lautan selama hampir 13 abad. Sementara orang-orang muslim baru menjadi hegemoni lautannya baru sekitar 2 abad saja. Kalau total kemudian di lautan, apalagi dari sebelah timur dipasang rantai berat segede kingkong yang mengakibatkan tidak satu pun kapal yang bisa masuk. Dari sebelah barat, bukankah ada meriam? Betul, meriam ditembakkan satu demi satu, dan setiap tembakan menghasilkan sebuah kehancuran tembok yang sangat besar. Tapi baru ketahuan ada kelemahan. Apa kelemahannya?
reloadnya 3 jam sekali. Paham tidak saya? Jadi Pak, juar, tunggu dingin dulu, lumuri dulu dengan minyak, kemudian tunggu dingin lagi, kemudian bawa lagi kemudian biji pelurunya, masukin mesiu lagi, arahkan lagi, kemudian yang benar tembak 3 jam sekali, urusannya nggak selesai. Tembak, dar, kemudian hancur, semen lagi, dar, hancur, semen lagi, dar, hancur, semen lagi, urusannya nggak selesai. Bayangkan, dari tanggal 6 April 1453 sampai tanggal 20 April 1453 tidak ada secercah kemenangan pun yang kemudian ada pada kaum muslimin. Yang setiap hari mereka lihat sebaliknya, sebuah harapan yang semakin menipis, kemudian mayat-mayat semakin banyak, dan kemudian logistik juga semakin menipis. Coba bayangkan, perang itu bukan mabit, bisa dipahami tidak saya? Untuk hari ini saja, panitia menyiapkan coffee break pada teman-teman sekalian. Saya yakin itu adalah sangat susah sekali. Betul begitu? Ini perang, pasukan yang dibawa berapa? 250.000. Setiap hari adalah keuntungan bagi yang dikepung dan kerugian bagi yang mengepung. Satu hari 250.000 kalau dikasih makan. Kalau kata Rasul, 10 orang yang berperang itu dikasih makan 1 kambing, maka 1 hari berapa kambing yang dipotong? 25.000 kambing, 25.000 kambing yang dipotong. Jangan pikirin kambingnya, pikirin secara sanitasi. Kalau 1 hari 1 orang harus kemudian buang air kecil 1 liter, maka berapa liter yang harus dibuang di situ? Fesesnya berapa banyak? Dan jangan main-main, ini penting karena Alexander Agung meninggal kemudian kalah di India gara-gara permasalahan sanitasi. Nah ini menjadi masalah. Maka seluruh orang kemudian menyalahkan Muhammad Al-Fatih. Mulai muncul suara-suara sumbang. Gara-gara dia ini, gara-gara ambisi dia menaklukkan Konstantinopel, maka mengorbankan seluruh kaum muslimin. Gara-gara dia mempercayai sesuatu janji yang gak jelas. Bukankah kata Allah di dalam Al-Quran, nyawa kaum muslimin lebih berarti daripada dunia dan seisinya? Sudah salah pakai dalil lagi. Ini orang paling saya sebut. Sudah salah pakai dalil lagi. Nah, kemudian setelah itu terjadi, semuanya Al-Fatih mengetahui kemudian kerugian pada posisinya. Dia kumpulkan seluruh pasukannya. Kemudian dia berkata pada setiap komandan, sampaikan saran Anda bagi saya, kita akan lanjut atau tidak. Tidak ada orang yang berani berbicara. Semuanya diam. Hanya ada 1 orang yang berani angkat bicara, seorang penasihat yang paling senior. Kemudian jenggotnya putih. Dia berkata, wahai Muhammad Al-Fatih, saya ini adalah seorang penasihat dari zaman bapakmu. Saya tahu setiap langkah-langkah engkau. Saya tahu bagaimana potensi engkau dan bagaimana terkenalnya engkau di dunia sekarang. Tapi menurut saya, untuk sekarang kita mundur aja dulu. Kita terima aja 70.000 keping emas. Itu lebih berharga dan kita mundur dan kita siapkan pasukan kembali. Al-Fatih tidak senang dengan usul seperti ini. Maka ada 1 orang yang mengebrak meja, keluar, namanya Zagoros Pasa, seorang mualaf dari Yunani. Dia katakan, jangan dengar kata-kata dia. Sesungguhnya kita berbaris ke sini, sesungguhnya tidaklah kita mencari kemudian untuk hidup dan kembali lagi, melainkan kita harus mati syahid. Dan saya perlu beritahu bahwa Alexander Agung datang dari barat ke dunia timur. Dia membawa jumlah pasukan setengah dari pasukan kita, dan dia berhasil menaklukkan sebagian besar timur. Kita membawa 2 kali lipat pasukan, saya tidak terima. Seandainya kita harus kemudian tertahan di bawah susunan batu-batu ini. Tidak. Apapun yang kita lakukan, apapun yang telah kita mulai, harus kita selesaikan. Jadi lanjut atau tidak nih kira-kira ini? Lanjut? Oke, Al-Fatih berkata, kalau kita lanjut, apa masalahnya sekarang? Kita tidak bisa mendobrak dari sebelah selatan, tidak pula dari sebelah barat, dan tidak pula dari sebelah utara. Lalu apa saran Anda? Kemudian salah satu prajurit mengatakan begini, gini Pak, sebelah sini, ini dihuni oleh pasukan bertahan seluruhnya. Mereka terkonsentrasi di sebelah barat. Setiap kerusakan yang kita bisa buat pada tembok mereka akan perbaiki dengan cepat karena mereka terkonsentrasi di sana. Tapi wilayah sebelah utara sama sekali kosong karena mereka memasang rantai di sini. Mereka benar-benar yakin bahwa daerah di sini tidak ada kemudian yang harus dipertahankan, sehingga semuanya ke sebelah sini, ke sebelah barat. Seandainya kapal kita bisa masuk ke dalam Teluk Tanduk Emas, maka mereka akan terpecah konsentrasi pertahanan dan tentunya tembok-tembok itu tidak dapat diperbaiki sebagaimana awalnya. Maka mereka mengatakan ini harus kemudian kita masuk ke sana. Apa masalahnya? Rantai yang sedikit kok. Terus dia baik. Potong aja, gak bisa, sudah kami coba, tidak bisa kemudian kami potong, sudah kemudian kami ditembak mati dulu dari atas. Udah gampang, tabrak aja pakai kapal, kapalnya karam. Terus seperti apa lagi? Dalam kondisi deadlock, dalam kondisi tidak ada satupun usul yang kemudian dapat dilakukan, Al-Fatih berkata pada pasukannya dengan sangat santai sekali, kalau seandainya kita tidak bisa untuk melakukan apapun terhadap rantai ini, maka biarlah kita melaluinya. Bagaimana caranya? Gampang, kita kan punya kapal. Kapalnya kita daratkan dulu di Galata. Setelah kapalnya kita daratkan di Galata, maka kapalnya kita angkat. Setelah kita angkat, kita balikin lagi. Gampang kan? Sekarang kapal kita sudah berada di dalam musuh. Pasukannya berkata, iya juga ya. Kenapa gak kepikir sama saya?
Lalu mereka berkata, tapi mohon maaf Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini adalah sebuah bukit 1,5 kilometer ini? Al-Fatih berkata, saya tahu itu adalah sebuah bukit, dan saya beritahu, kalau seandainya kita tidak satupun yang menyangka bahwa kita akan memindahkan melalui bukit Galata, maka tidak satupun orang Konstantinopel akan menyangka bahwa strategi ini akan kita ambil. Ini strategi sempurna, dan Rasul mencontohkan bahwa dalam setiap perang, Rasul selalu tidak terduga. Kejutan adalah favorit Rasulullah. Maka pada tanggal 21 April 1453 disepakati bahwa kapal-kapal mereka akan dilabuhkan di atas bukit Galata. Apa yang terjadi pada esoknya? Esoknya yang terjadi adalah sebuah keajaiban strategi perang. Apa yang terjadi? 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Berapa yang pindah? 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Pada tanggal 22 April 1493, orang-orang Konstantinopel terbangun dengan takbir dari arah yang tidak seharusnya mereka dengar. Mereka mendengar takbir dari atas bukit Galata. Kemudian mereka berlari ke atas menara yang paling tinggi Tunggal Langgang, menyaksikan ke arah bukit Galata. Yang mereka saksikan pada saat itu adalah sebuah horor. Bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar di atas bukit Galata. Dan ketika mereka saksikan pandangan mereka ke bawah, yang mereka saksikan adalah sebuah pemandangan yang merenggut nyali mereka semuanya. Yang mereka saksikan sebuah kapal berbaris satu demi satu, mengikuti satu dengan yang lain, dan mereka menjadikan ombak-ombak, pengganti ombak adalah bukit-bukit Galata. Layar-layar mereka dikembangkan, dayung-dayung digerakkan, seolah-olah mereka sedang berlayar di atas lautan. Maka ketika mereka menyaksikan itu, mereka berkata pada saudara yang lain, tolong cubit kami agar kami terbangun dari mimpi buruk. Tapi sayangnya mereka tidak bisa lepas dari mimpi buruk mereka. Satu demi satu kemudian mereka lihat perairan mereka dikuasai, dan mereka berkata, Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah selesai. Kenapa? Konstantinopel dihuni oleh orang-orang yang takut dengan orang yang gila. Muhammad Al-Fatih berhasil mengganti ombak-ombak lautan menjadi bukit-bukit Galata. Peperangan dilanjutkan sampai tanggal 27 Mei 1493. Al-Fatih melakukan apapun yang dia bisa untuk kemudian menaklukkan Konstantinopel. Tipu daya perang, inovasi perang, semua dikerahkan. Dalam satu perang saja, Al-Fatih mengerahkan 4 inovasi perang, termasuk menemukan mortir, sampai kemudian menemukan cara untuk kemudian membuat lubang yang sangat besar di tembok Konstantinopel yang tidak mungkin untuk diperbaiki lagi. Maka pada tanggal 27 Mei 1493, Al-Fatih mengatakan pada seluruh komandannya, hentikan perang. Besok jangan lanjutkan perang, karena saya inginkan besok Anda semua untuk berpuasa. Karena saya perlu memberitahu pada Anda bahwa tanggal 29 kita akan melakukan sebuah serangan umum. Kalau seandainya kita berhasil, maka kita menguasai Konstantinopel. Bila tidak, biarlah kita terkubur di bawah kota ini. Maka pada tanggal 29 persiapkan diri Anda, berpuasalah pada tanggal 28. Pada tanggal 28, seluruh pasukan diliputi oleh suasana syahdu. Alunan Al-Quran terdengar di setiap bagian daripada tembok-tembok Konstantinopel dan juga barak-barak kaum muslimin. Satu orang dengan yang lain saling menasehati karena mereka tahu bisa jadi mereka tidak bertemu setelah hari esok. Dan kemudian pada jam 1 mereka semua bertahajud. Setelah selesai bertahajud, Al-Fatih mengumpulkan mereka dan menyampaikan pada mereka dengan sebuah khutbah yang kita kenal sampai dengan sekarang. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mujizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang telah menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Untuk itu, sampaikan pada setiap pasukan bahwa kemenangan besar yang kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan untuk menjaga syariat di depan mata dia. Dan jangan sampai ada satupun pasukan yang melanggar syariat yang mulia ini. Karena kenapa? Al-Fatih paham betul bahwa kemenangan dia bukan diakibatkan oleh kehebatan perang dia dan kekuatan strategi dia, tapi cuma satu sebab, karena izin dan pertolongan Allah. Maka pada waktu itu Al-Fatih benar-benar berpesan agar jangan melakukan maksiat. Ketika itu jam 1 semua disiapkan, jam 4 peperangan dimulai, dan sebelum kemudian matahari bersinar di sebelah timur, the rest is history. Semuanya sudah terjadi. Al-Fatih masuk dari sebelah barat, kemudian dia mengucapkan ketika memasuki tembok Konstantinopel, Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan kepada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Beliau berjalan menuju gereja Hagia Sophia, melirik ke kiri dan ke kanan dan mengucap, dikatakan, kami tidak akan memperlawan kalian sebagaimana kalian memperlawan kami di Spanyol, karena di saat yang sama terjadi Reconquista. Spanyol banjir darah kaum muslimin, dan Al-Fatih mengatakan, keluar dari kota ini bila kalian ingin, kalian akan dijamin. Barang siapa yang tetap tinggal di kota, mereka akan dijamin propertinya. Tapi kami minta agar tempat ini dijadikan sebagai masjid. Jam 7 pasukan Al-Fatih masuk ke dalam Konstantinopel. Zuhur semua dibereskan, seluruh patung-patung disingkirkan, seluruh gambar-gambar ditutupi dengan lumpur. Kemudian disiapkan kemudian untuk menjadi tempat sholat. Asar, azan pertama berkumandang di langit Konstantinopel. Dan sampai detik ini tidak sekalipun azan berhenti berkumandang di langit Konstantinopel. Tapi sayang sekali tempat ini sekarang dijadikan sebagai
Tunggu kita balik lagi ke sana, insya Allah. Seperti sebuah dongeng, betul begitu? Kayak dongeng. Ini bukan dongeng Bapak Ibu sekalian. Ini adalah gambaran izah kita, gambaran kemuliaan kita ketika kita memegang Islam. Apa rahasia mereka? Ini yang kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian. 54 hari mereka berperang. Bayangkan, 54 hari mereka berperang. Bukan mabit, 54 hari berperang nih. 54 hari mereka berperang dan 825 tahun penantian semenjak muncul dari lisan Rasulullah, la tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaisu dalikal jais, hingga 825 tahun kemudian ada seorang muda berhasil masuk dan mengatakan ini janji Rasulullah. Semenjak saat itu tidak satu pun berhenti percaya, tidak satu pun berhenti menyetorkan darah mereka untuk menyirami tanah Konstantinopel, menggedor tembok Konstantinopel atas nama Allah, menagih janji Rasulullah karena mereka yakin setiap lisan Rasul tidak mungkin bohong. Bisa dipahami kira-kira saya Bapak Ibu sekalian. 825 tahun. Keyakinan seperti apa yang bisa diwarisi selama 825 tahun? Generasi berganti generasi, orang berganti orang, tidak berhenti mereka percaya. Keyakinan seperti apa? To look beyond the eyes can see. Mereka percaya bahwa kata-kata Rasul pasti benar, kata-kata Rasul pasti nyata. Kapan ditaklukkan Konstantinopel? 29 Mei 1453. Salah. Kapan? Hakikatnya Konstantinopel takluk ketika Rasul berkata la tuftahanal Konstantinia, maka bagi kaum muslimin it's over, selesai, urusannya beres. Bonusnya baru 1453. Bisa dipahami kira-kira saya? Maka bagi kaum muslimin, seandainya seluruh dunia, setiap sudut dunia berkata tidak mungkin, seandainya seluruh sudut dunia mengatakan kamu menghayal dan ini tidak bisa dilakukan, selama Rasul bilang iya, it's enough, cukup. Alasan apa lagi yang mau kita buat untuk taat pada Allah? Cuma satu dia alasan cukup. Maka kalau gitu kita lihat apa rahasia mereka? Ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Inilah rahasia kaum muslimin. Inilah rahasia mereka yang sekarang tidak ada pada kita. Yang bisa kita lakukan, yang pintar kita lakukan sekarang adalah melihat dengan mata, melihat sesuatu yang zohir. Ditawarkan uang, ditawarkan kemudian jabatan, ditawarkan kekuasaan, zohir bagi kita. Tapi sama sekali kita tidak pernah melakukan apapun yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Islam dan kesatria Islam. To look beyond the eyes can see, to see something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada itu dan mereka bisa melihat itu. Sumayyah, seorang syahidah pertama. Bagaimana beliau meninggal? Disiksa bersama Yasir suaminya. Anaknya Amr bin Yasir diikat dengan tiang, kemudian menyaksikan dua orang tuanya dibunuh di depan mata dia. Bapaknya diikat dengan kuda sebelah kiri dan sebelah kanan, terpecah di tengah-tengah. Ibunya disiksa terlebih dahulu dengan ditombak dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Sakit gak? Sakit. Ketika itu Rasulullah lewat ke depan mereka lalu berkata, Sobron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Kami tidak pernah menjanjikan pada kalian apapun kecuali menjanjikan bahwa perjuangan Anda ini akan mendapatkan surganya Allah. Apa kata Sumayyah? Sumayyah langsung menjawab, ya Rasulullah, gak usah nanti, surganya sudah di depan mata saya ini. Dia lihat pakai mata atau tidak? Yang dirasakan apa? Sakit gak? Sakit, tapi yang diucapkan oleh Rasulullah lebih realistis daripada kesakitan yang kemudian dia rasakan. Masya Allah, percayanya diri Rasulullah. Walaupun kemudian dia dalam kondisi yang seperti itu. They believe in something that cannot be seen by eyes. Apa yang kita saksikan sekarang dengan mata? Yang kita bisa lihat dengan mata? Kaum muslimin terpuruk di mana-mana. Muslimahnya dihinakan di mana-mana. Bahkan kaum muslimin menghinakan dirinya sendiri. Bahkan kaum muslimin menolak agamanya sendiri. Bahkan mereka lebih senang dengan perkataan orang-orang kafir. Bahkan mereka lebih senang dengan ucapan dan gaya mereka. Bahkan mereka tidak tahu apa yang harus diperjuangkan dalam agama ini. Inilah yang kita saksikan sehari-hari pada saat ini. Berapa banyak orang yang kemudian yakin dan berapa banyak orang yang kemudian berjuang untuk kebangkitan Islam. Banyak atau sedikit? Banyak atau dikit? Dikit. Kenapa dikit? But to look beyond the glory is the hardest part. Anda percaya pada janji Allah, Anda yakin pada janji Allah, dan kemudian berbuat sesuatu untuk itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Karena itulah hanya orang sedikit yang mau melaksanakan. Oke, beberapa pertanyaan terakhir bagi Anda. To look beyond the eyes can see. Melihat sesuatu tidak dengan mata tapi dengan keimanan. Bayangkan, ada dua orang anak SD. Satu kemudian berkata, saya akan jadi juara sekelas. Satu lagi berkata, saya akan jadi juara se-Indonesia. Siapa yang berusaha lebih banyak? Se-Indonesia. Siapa yang berprestasi lebih besar? Se-Indonesia. Berarti orang kemudian inginnya besar, maka berusahanya akan lebih besar dan prestasinya akan lebih besar. Sekarang saya balik, gak usah dijawab sekarang. Mohon maaf kecuali ustaz-ustaz di depan saya. Jangan dijawab sekarang, jawab saja nanti atau jawab saja di dalam hati. Merasa sudah berprestasi di dalam Islam? Gak usah dijawab. Kalau seandainya belum merasa, berarti mungkin usaha kita mungkin tidak ada apa-apanya. Kenapa kita tidak pernah berusaha?
Mungkin karena kita tidak pernah meyakini apapun. Betul begitu? Masya Allah, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel 23 tahun. 23 tahun menaklukkan Konstantinopel karena keyakinannya semenjak dia kecil ditanamkan bahwa dialah penakluk Konstantinopel. Dia ingin kuat, usaha kuat, prestasinya luar biasa. Saya masuk Islam umur 18 tahun. Ketika saya masuk Islam umur 18 tahun, ketika itu saya kemudian diceritakan tentang Muhammad Al-Fatih oleh Ustadz Fatih Karim, yang kemudian sama seperti Ustadznya Mas Adi tadi. Ustadz Fatih Karim menjelaskan pada saya, kenapa namanya Fatih Karim? Karena ada seorang panglima yang menginspirasi dia, namanya Muhammad Al-Fatih. Maka saya katakan, ketika itu saya tahu tentang Muhammad Al-Fatih dan Ustadz saya menceritakan bahwa dia menaklukkan Konstantinopel umur 23 tahun, yang belakangan ternyata saya ketemu bukan 23 tahun, tapi 21 tahun. Nah ternyata saya katakan, kalau dia menaklukkan Konstantinopel, maka biarlah saya bagian Roma. Maka saya menamakan diri saya setelah saya masuk Islam Muhammad Al-Fatih. Itu nama saya setelah saya masuk Islam. Kenapa? Kalau Al-Fatih bagian Konstantinopel, saya bagian Roma. Mu'alaf gila ya. Udahlah, anak baru kemarin ngomong Islam, belajar wudhu dulu Bi. Saya katakan tidak ada masalah. Rasul dibilang gila, Umar bin Khattab dibilang gila, Abu Bakar dibilang gila, Muhammad Al-Fatih dibilang gila. Tambah satu lagi kayaknya nggak ada masalah. Betul begitu? To look beyond the eyes can see. Sesuatu yang hilang pada kaum muslimin, sesuatu yang gak ada pada kaum muslimin. 23 tahun menaklukkan Konstantinopel. Saya berusaha 18 tahun saya masuk Islam. 23 tahun saya berharap menaklukkan Konstantinopel. Ternyata setelah 23 tahun tidak ada yang saya taklukkan selain seorang istri. Terus saya kata pada istri saya, Dik, kalau begitu nama anak kita harus Muhammad Al-Fatih. Saya janji bahwa anak saya kalau laki-laki namanya Muhammad Al-Fatih. Ternyata 2008 kita punya anak kita perempuan. Gak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih. Tahun 2010, alhamdulillah dapat anak laki-laki. Pas mau ngasih nama Muhammad Al-Fatih, semua namanya teman-teman saya anaknya Muhammad Al-Fatih semua. Termasuk tadi Mas Sifik itu nama anaknya juga Muhammad Al-Fatih. Kemarin, bulan kemarin ada dalam 1 minggu itu 5 orang anak lahir laki-laki. Namanya siapa? Muhammad Al-Fatih. Padahal nggak mau kalah. Oh enggak, nama anak saya lain. Nama anak saya Muhammad Fatih Alif. Itu nama anaknya Fatih Karim, ustadz saya. Muhammad Fatih Alif. Maksudnya apa, Tat? Anak saya itu Alif, angka pertama, yang lainnya belakangan. Yang lain nggak mau kalah. Nama anak saya Muhammad Fatih Al-Awal, awalan. Dulunya yang lain belakangan juga. Saya bingung nama anak saya kalau gitu apa? Oke, kalau gitu saya kasih tahu nama anak saya adalah nama sama istri saya. Nama anak kita adalah Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Ada angkanya di belakang. Angkanya gimana itu? Nah itu 1453. Nah kemudian ketika saya bawa kemudian ke catatan sipil, mereka berkata, Pak ini maksudnya apa Pak? 1453. Iya, 1453. Maksudnya ditulis 1453? Bukan, 1453 angka. Pak, ini serius? Ya serius lah. Pak, 20 tahun saya bekerja Pak. Belum ada Pak yang nulis begini Pak. Makanya sudah 20 tahun bikin sekarang. Ini gak mungkin Pak. Wiro Sableng aja boleh 212, masa anak saya gak boleh? Wah Pak ini kalau ujian nanti gimana ngelingkerinnya Pak? Gak usah bikin ujian deh. Oh buat aja. Akhirnya anak saya dikasih 1453. Alhamdulillah anak pertama saya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Untuk apa? Ada 2 alasan. Satu, saya pengen supaya anak saya sadar bahwa dia tahu bapaknya stres. Paham ya? Saya nggak tahu sampai kapan saya bisa hidup, saya nggak tahu sampai kapan saya bisa ngajarin anak saya, tapi beban yang saya berikan pada nama dia itu sudah cukup. Suatu hari ketika dia tanya saya atau dia tanya pada orang lain, kenapa saya dikasih nama 1453? Saya kasih tahu, jangan tanya saya, buka internet, ketik 1453 dan Anda akan menemukan banyak literatur bahwa pada tahun itu, pada masa itu seluruh orang Eropa, seluruh orang Roma yakin bahwa Islam akan menguasai dunia. Paham tidak saya? Orang ini nggak berhenti sampai di situ. 21 tahun dia menaklukkan Konstantinopel, sampai umur 49 tahun dia meretas jalan menuju ke kota Roma. Umur 49 tahun akhirnya dia berhasil mendarat ke kota Otranto yang merupakan kira-kira sekitar 100 km dari kota Roma. Dia memberangkatkan pasukan dengan jumlah yang jauh lebih besar untuk menaklukkan kota Roma dibandingkan menaklukkan Konstantinopel. Tapi ternyata Allah menakdirkan lain. Innalillahi atau alhamdulillah, Allah mewafatkan dia. Karena kenapa? Allah mencukupkan dia hanya untuk menjadi penakluk Konstantinopel. Berarti ada satu hadiah yang tersisa bagi umat zaman sekarang. Takluknya kota Roma. Percaya atau enggak? Yakin? Takbir! Saya harusnya tahun ini dijadwalkan ke Turki, tapi ternyata nggak jadi. Padahal 2 kesempatan saya kemudian dijadwalkan ke Turki dan alhamdulillah atau innalillah lagi, dua-duanya nggak jadi. Nah saya nggak tahu kenapa, padahal sudah dekat sekali ternyata nggak jadi. Nah ternyata tahun ini Allah malah menakdirkan bisa jadi. Saya nggak tahu kalau nggak jadi lagi, mungkin ke Roma. Nah, jadi ketika kemudian kantor saya kemudian mengatakan untuk tahun ini kita kemudian tur ke kota Konstantinopel. Alhamdulillah bapak saya mengabulkan, saya mau ke Turki karena atasan saya juga bapak saya. Nah kemudian besok
Besok-besoknya diganti. Nggak jadi nih ke Konstantinopel, yang lain nggak suka, bos-bos lain nggak mau, belanja aja di Itali. Nah karena itu kita mau ke Roma. Oh jangan, Konstantinopel dulu baru Roma. Bapak saya bilang begini, dia masih non muslim tapi dia bilang begini, udah ikut aja dulu, nggak apa-apa, kamu survei ke Roma. Nanti kalau nggak bisa ditaklukkan nanti balik lagi. Itu kata bapak saya. Bapak saya yakin dengan kebangkitan Islam. Ketika saya sampaikan buku saya pertama, Beyond the Inspiration, Menara Pisa kemudian ada bendera Rasul, bapak saya percaya bahwa Roma akan takluk dengan Islam. Kalau seandainya ada orang muslim nggak percaya, terlalu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kemudian dia gede, anak saya, dia kenalan sama orang, kemudian akan ditanya, siapa namanya? Sinfar Muhammad Al-Fatih 1453. Orang pasti tanya, apa tuh 1453? Nah dengerin dulu, saya mau dakwah dari awal sampai akhir. Begini ceritanya. Terima kasih. Ini bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan kita diangkat dosa kita karena melalaikan. Kemudian sholat kita, mudah-mudahan setelah ini kita sholat berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat yang lebih besar pada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.